Perkenalkan, nama saya Alif Satria Himawan, kelas Teknik Sipil B, NIM 241003222011934, dengan judul Rencana Kewirausahaan Teknik Sipil Kontraktor Masa Depan. Mengapa sekarang waktunya di sektor kontraktor Indonesia? Pertumbuhan ekonomi kuat. Ekonomi Indonesia yang stabil mendorong investasi infrastruktur yang masif. Pembangunan infrastruktur, program pemerintah yang ambisius untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, urbanisasi pesat, kebutuhan akan perumahan dan fasilitas publik yang sering meningkatkan pertumbuhan kota. Analisis pasar peluang besar di proyek infrastruktur dan pembangunan wilayah. Infrastruktur kunci. Jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara masih menjadi prioritas utama pemerintah. Pembangunan perkotaan. Proyek pembangunan gedung bertingkat, perumahan, dan kawasan komersil terus berkembang. Kebutuhan berkelanjutan. Adanya permintaan tinggi untuk pembangunan ramah lingkungan dan infrastruktur hijau. Revitalisasi aset lama. Peluang di proyek renovasi dan restorasi bangunan bersejarah atau fasilitas usang. Peran konstruksi. Peran konstruksi adalah melaksanakan proyek konstruksi sesuai dengan rencana, anggaran, dan waktu yang telah ditetapkan. Mereka bertanggung jawab atas tenaga kerja, bahan bangunan, dan koordinasi semua kegiatan di lapangan agar sesuai dengan harapan. Visi dan misi menjadi kontraktor inovatif, berkelanjutan, dan terpercaya. Visi menjadi perusahaan kontraktor teknik sipil yang terkemuka yang diakui atas inovasi, kualitas, dan komitmen terhadap berkelanjutan dalam membangun masa depan infrastruktur Indonesia. Misi memberikan solusi konstruksi yang unggul, efisien dengan memanfaatkan teknologi terkini, membangun proyek yang standar kualitas tinggi, mengutamakan keselamatan dan kepuasan klien, menerapkan praktik berkelanjutan dengan setiap aspek opsional untuk dampak lingkungan yang positif, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegrasi, berorientasi, dan inovasi. Pilar bisnis utama, fokus pada desain bangunan, restorasi, dan smart building. Desain bangunan terintegrasi, menyediakan layanan menyeluruh dari perencanaan desain hingga pelaksanaan konstruksi, restorasi, dan revitalisasi. Mengembangkan fungsi dan estetika bangunan lama dengan mempertahankan nilai historisnya. Smart Building Solution, membangun infrastruktur cerdas dengan sistem terintegrasi untuk efisiensi energi dan kenyamanan. Inovasi teknologi mengadopsi BIM, IoT, AI, dan materi ramah lingkungan untuk efisiensi. Building Information Modeling atau BIM, memvisualisasikan proyek dalam 3 dimensi untuk kolaborasi yang lebih baik dan deteksi konflik dini. Internet of Things atau IoT, pemantauan konstruksi real-time, sensor kinerja, dan pemeliharaan prediktif. Kecerdasan buatan atau AI, mengoptimalkan penjadwalan proyek, analisis risiko, dan pemeliharaan prediktif. Otomatis robotik, peningkatan efisiensi, akurat, dan keselamatan kerja di lapangan. Model bisnis dan segmentasi pasar. Model bisnis, desain dan bangunan, EPC, engineering, procurement, construction, dan kemitraan strategis. Target pasar, pemerintah,
proyek infrastruktur publik, korporasi, bangunan komersial dan industri hijau, pengembangan swasta, perumahan berkelanjutan dan area perkotaan. Strategi pemasaran dan pengembangan kemitraan jangka panjang, pemasaran digital, situs web profesional, media sosial, dan kampanye digital bertarget untuk menjangkau klien potensial. Jaringan industri, partisipasi dalam pemeran konferensi dan asosiasi industri untuk pembangunan hubungan. Kemitraan strategi, kolaborasi dengan arsitek, insinyur, dan pemasok teknologi untuk sinergi proyek. Struktur organisasi dan tim ahli pembangunan fondasi sumber daya manusia yang unggul. Tim inti, CEO, memimpin strategi dan operasional. Manajer proyek, mengelola pelaksanaan proyek di lapangan. Insinyur teknik sipil, keahlian teknik dalam desain dan perhitungan. Arsitektur, fokus pada estetika dan fungsional desain. Struktur organisasi pengembangan sumber daya manusia bisa dilihat dari diagram. Manajemen puncak itu perkiraan kira-kira 3 orang. Manajer proyek ya kira-kira 7. Insinyur dan desainer itu perkiraan 15 lah. Dan staf lapangan dan teknis itu paling banyak, sekitaran 30 lebih. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya, dan ajak kolaborasi membangun infrastruktur masa depan bersama. Pengembangan tim, memperkuat tim inti dengan talenta terbaik di industri. Pencarian pendanaan, membuka peluang investasi untuk mempercepat pertumbuhan. Jaringan kemitraan, membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Simpulan dan ajak berkolaborasi bersama membangun infrastruktur masa depan. Membangun bukan sekedar mendirikan struktur fisik, melainkan mencapai warisan dan dampak positif bagi generasi mendatang. Kami mengundang Anda untuk berkolaborasi dan mewujudkan visi ini. Mari bersama-sama membangun infrastruktur yang lebih cerdas, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan untuk Indonesia. Ya, terima kasih.